Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai skala. Ibu akan ulas kembali apa itu skala. Skala adalah perbandingan antara jarak atau ukuran suatu benda pada gambar dengan jarak atau ukuran sebenarnya. Nah, skala itu jika dituliskan dalam rumus matematika akan menjadi skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, kita akan melanjutkan materi yaitu menentukan ukuran sebenarnya. Jadi itu kan tadi skala itu sama dengan jarak pada peta berbanding jarak pada sebenarnya. Nah, kalau kita mau mencari ukuran sebenarnya dari suatu skala, ini rumusannya yaitu skala dikali jarak pada peta. Tetapi di sini skalanya itu yang dipakai yaitu pada perbandingan jarak sebenarnya. Atau yang angkanya besar-besar tuh. Kan biasanya skala itu 1 banding sekian. Nah, skala yang di sini itu yang dipakai yang sekiannya itu yang angkanya lebih besar. Angkanya besar. Dan satuan ukuran sebenarnya itu kilometer dan meter. Jadi nanti kalau di soal, kalau memang nanti angkanya terlalu besar, misalnya biasanya kan masih dalam sentimeter. Nah, diubah dulu menjadi kilometer atau menjadi meter. Kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Sebuah peta memiliki skala 1 banding 3 juta. Jarak kota Walikabubak dan Bondokodi itu pada peta adalah 4 cm. Berapa kilometer jarak sebenarnya kedua kota tersebut? Nah, dari soal ini kita tahu bahwa skalanya itu 1 banding 3 juta. Dan jarak pada petanya itu 4 cm. Kita masukkan rumusnya. Jarak sebenarnya sama dengan skala dikali jarak pada peta. Nah, skala di sini yang dipakai itu yang ini nih, yang 3 juta ini. Jarak pada petanya 4 cm. Jadi, 3 juta dikali 4 cm. Nah, berapa tuh 3 juta dikali 4 cm? 12 juta senti. Nah, di sini pertanyaannya yang ditanya itu berapa kilometer? Berarti dari senti ini kita ubah dulu ke kilometer sesuai dengan soalnya. Jadi, hasilnya 120 kilometer. Ini dapat dari mana? Dari senti ke kilo itu dibagi 100.000. Jadi nolnya hilang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nolnya hilang 5, sisa 120. Kalau satuannya dari sentimeter ke kilometer dibagi 100.000. Contoh soal selanjutnya. Sebuah miniatur gedung dibuat dengan skala 1 banding 400. Jika tinggi gedung miniatur adalah 30 cm, berapa tinggi gedung sebenarnya? Jadi skala yang di sini adalah 1 banding 400 dan tinggi miniaturnya itu 30 cm. Yang ditanya itu jarak sebenarnya atau tinggi gedung sebenarnya. Sama saja ya, jadi jarak sebenarnya dengan tinggi gedung sebenarnya maksudnya ini ukuran sebenarnya gitu. Nah, sama dengan skala dikali jarak pada peta. Skalanya ini yang dipakai yang ini yang 400. Jadi 400 dikali 30 cm. Berapa tuh 400 dikali 30? 12.000 cm. Nah, karena ini tinggi gedung, maka kita ubah dari cm ini ke meter. Nah, dari cm ke meter itu dibagi 100. Jadi, nolnya hilang 2.
sisa 120 meter. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menentukan ukuran pada peta. Tadi kan sebelumnya ukuran sebenarnya. Sekarang ukuran pada peta. Cara menghitungnya itu yaitu ukuran sebenarnya dibagi skalanya berapa. Skalanya sama seperti tadi, yaitu skala yang perbandingan jarak sebenarnya, yang angkanya besar. Dan satuan ukuran pada peta ini yaitu sentimeter. Jadi nanti ukuran sebenarnya itu diubah dulu ke sentimeter karena di sini ukuran pada peta. Jadi selalu sentimeter. Kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Tinggi Tugu Pahlawan itu 40 meter. Jika ingin membuatnya ke dalam gambar berskala 1:80, berapa tinggi tugu pada gambar? Nah, di sini ukuran sebenarnya itu 40 meter. Skalanya 1:80. Nah, tadi Ibu bilang kalau ingin mencari ukuran pada peta, satuannya diubah dulu. Dari meter kita ubah ke sentimeter. Dari meter ke sentimeter dikali 100. Jadi 4000 cm. Kalau udah berubah jadi sentimeter, baru kita masukkan ke rumusannya. Tinggi tugu pada gambar sama dengan tinggi tugu sebenarnya dibagi skalanya. Tinggi tugunya berapa? Kita pakai yang ini ya, yang 4000. Jadi 4000 dibagi 80. Skalanya yang ini yang dipakai, 80. Nah, di sini cara mengerjakan jika bentuknya seperti ini, kita bisa coret nolnya. Jadi kalau pada perhitungan skala ini kan akan banyak sekali ada nol. Banyak dari kalian yang kemarin masih belum teliti. Banyaknya nol itu sangat berpengaruh ya. Kurang 0,1 atau lebih 0,1 itu tetap salah. Jadi harus dilihat lagi, ditelitikan lagi ya. Nah, di sini misalnya 4000 dibagi 80. Di sini ada 0,1, di sini ada nolnya 3. Nah, patokan untuk mencoret 0 itu di angka 0 yang ada di bawah. Jadi kalau 0 yang ada di bawah hanya ada 1, maka kita hanya boleh mencoret 1 saja. Gitu. Jadi kalau 0 yang hanya 1, coretnya cuma 1. Kalau 0 yang di bawah ini ada 2, baru boleh coret 2. Gitu. Ya. Jadi coret 0-nya itu sesuai dengan yang banyak nolnya paling sedikit. Jadi kalau di sini nolnya paling sedikit 1, coret 1. Gitu. Nah, kalau udah dicoret kayak gini, berarti kan jadinya tinggal 400 dibagi 8. Ya kan? 400 dibagi 8 akan lebih mudah kan kalian membaginya daripada yang tadi, masih 4000. Terlalu besar angkanya. Jadi fungsi mencoret ini, mencoret nolnya ini untuk memudahkan kalian juga menghitung. Gitu. 400 dibagi 8 hasilnya 50. Jadi hasilnya 50 cm. Nah, kita lanjut pada contoh soal berikutnya. Jarak kota Banjar ke Bojong itu 15 km. Jika ingin membuatnya ke dalam peta berskala 1:300.000, berapa jarak kota pada peta? Jadi di sini jarak sebenarnya itu 15 km dan skalanya itu 1:300.000. Nah, tadi Ibu bilang kalau kita mau mencari jarak pada peta atau ukuran pada peta atau pada gambar atau pada denah, itu satuannya itu harus diubah dulu. Jadi yang tadinya masih kilometer diubah menjadi sentimeter. Jadi di sini 15 km itu dikali 100.000 untuk menjadi sentimeter. Jadi 15 km itu sama dengan 1.500.000 cm.
Nah, kalau satuannya udah berubah seperti ini, baru kita masukkan ke rumusannya, yaitu jarak kota pada peta sama dengan jarak kota sebenarnya dibagi skalanya. Jarak kotanya kita pakai yang ini yang tadi sudah dijadikan cm satuannya. 1.500.000 dan skalanya itu 300.000. Nah, di sini kan banyak banget nih nolnya. Nah, akan lebih mudah kalau kalian coret nolnya. Sekarang kalian hitung. Yang atas ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang atas ada 5 nol. Yang bawah 1, 2, 3, 4, 5. Wah, kebetulan sama-sama ada 5 nolnya. Maka karena sama, kita boleh coret semuanya. Karena kan jumlahnya sama. Jadi boleh dicoret 5-5-nya atas bawah. Nah, kalau seperti ini, kalau sudah dicoret, maka tinggal atau sisanya itu 15 per atau dibagi 3. Nah, lebih mudah kan menghitungnya daripada yang tadi. Jadi 15 dibagi 3. Hasilnya 5 cm. Seperti itu cara mencari ukuran pada peta. Nah, untuk bisa kalian lebih pahami lagi bagaimana cara menghitung ukuran sebenarnya dan ukuran pada peta, latihan sendiri ya dengan mengerjakan Ayo Berlatih 4.2 halaman 83, nomor 1 sampai 5. Soalnya tidak perlu ditulis, tapi caranya harus disertakan ya. Ibu nggak mau kalian ngisi nggak pakai cara. Caranya harus ditulis. Karena ibu mau tahu kalian gimana cara ngitungnya, oke? Baik, sekian pertemuan kita pada video kali ini. Semoga penjelasan ibu sudah cukup jelas. Jika tidak atau masih bingung, kalian boleh tanya langsung ke ibu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.